Terima kasih Pak Eko Suprapto. Ya, tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari Pak Ramawan, dari Pak Eko atas isi ketentuan pengaturan di dalam draft exposure 4210 dan 4230. Eh, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa eh, eh, masa waktu untuk Bapak Ibu memberikan tanggapan dipanjang untuk yang SPC 4210 yang awalnya 30 November tahun 2020 diperpanjang menjadi 31 Desember tahun 2020 sehingga Bapak Ibu masih punya waktu kurang lebih 1 bulan lebih untuk menyampaikan masukan secara tertulis kepada Dewan Secara Profesi Jasa Akuntan. Kemudian juga tadi ingin menambahkan untuk tanggal efektif SPJ 4210, 4230 rencananya nanti akan diberlakukan pada tanggal yang sama di 1 Juli tahun 2021. Selain itu juga nanti di SPJA insya Allah nanti akan juga mengeluarkan SPJ 4220 yang merupakan adaptasi dari ISA 220. Itu sebagai tambahan kita masuk ke sesi pemberian masukan dari chat. Saya sudah lihat banyak sekali masukan yang disampaikan. Ini masukan yang akan disampaikan. Ini masukan yang kira-kira komentar atau tanggapan atas draft exposure draft ini. Yang pertama dari Pak Triyono. Dari Pak Triyono ada masukan Pak Eko, Pak Ramawan bahwa perlu tambahan penjelasan kapan surat perikatan dibuat. Setelah pengajuan proposal penawaran atau setelah kontrak kerja ditandatangani. Itu masukan yang pertama dari Pak Tri Yuwono. Kemudian berikutnya saya pilih yang relevan terkait dengan exposure draft ini. Ini konfirmasi kalau KJA memberikan jasa pengisian SPT atau tax review, apakah ini harus dibuat perikatan juga? Ini masukan dari Pak Sanusi Arianto. Kemudian itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, dari Pak Derajat. Pak Derajat memberikan masukan di dalam ED 4210 itu banyak digunakan istilah manajemen. Nah, manajemen ini bisa dipersepsikan sebagai manajemen praktisi, manajemen dari KJA atau manajemen dari klien. Nah, ini masukan dari Pak Derajat, ini untuk diperjelas definisi di awal apa yang dimaksud dengan manajemen tersebut. Itu mungkin 3 dulu tanggapan dari yang sudah diterima melalui menu chat. Bapak Ibu juga nanti setelah ini bisa memberikan masukan secara langsung. Mohon Bapak Ibu bisa mengklik raise hand sehingga nanti kami akan pilih Bapak Ibu untuk diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan secara langsung. Mungkin itu 3 masukan dulu Pak Eko, Pak Ramawan. Monggo dipersilakan untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Yakub. Pak Eko mohon izin nanti kalau bisa ada tambahan dari Pak Eko atau Pak Yakub mungkin bisa menambahkan. Saya menanggapi dulu dari chat yang ada dari para peserta yang terhormat Pak Triyono. Terima kasih sudah memberikan responnya. Beliau menanyakan sudah membaca keseluruhan dan oke, prinsipnya terima kasih. Namun perlu ada tambahan penjelasan kapan surat perikatan dibuat setelah pengajuan atau setelah kontrak kerja ditandatangani, Pak. Baik, terima kasih Pak. Di satu paragraf dalam SPJ
DE-SPJ ini 4210 itu hanya menyampaikan bahwa praktisi harus sebelum perikatan dimulai, Pak. Jadi itu Pak yang menjadi penjelasan dalam standar ini, ya. Memang apakah perlu ditafsirkan sebelum perikatan dimulai, apakah setelah kontrak ditandatangani atau proposal dibuat. Tentunya sebelum Bapak Ibu semuanya melaksanakan perikatan, itu sudah ada pegangan dalam bentuk surat perikatan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pak. Jadi intinya cut off date-nya, bukan cut off titik di mana kita akan membuat perikatannya adalah sebelum kita memulai suatu perikatan. Mengenai tanggal dan sebagainya akan disesuaikan kondisi di lapangan masing-masing, Pak ya. Itu Pak yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Mungkin kalau Pak Yakub atau Pak Eko mau menambahkan, silakan Pak. Kemudian saya meneruskan yang dari chat ini Mas Yakub ya. Dari chat ini cukup banyak mengenai beberapa hal. Kemudian dari Pak Azari Abdullah, terima kasih Pak. Beliau menanyakan kalau studi klien sudah kita susun laporan keuangannya dan tahun berikutnya manajemen minta kita melakukan revaluasi aset, bolehkah kita sebagai akuntan melakukan revaluasi aset klien tersebut? Terima kasih Pak ya. Menurut kami Pak, sudah ada profesi sendiri Pak yang memang punya suatu kapabilitas dan kompetensi serta izin dari regulasi mengenai proses revaluasi ini Pak, ya. Jadi skop mana yang bisa kita masukin sebagai salah satu sumber pendapatan kita Pak, tentunya kan juga kita pertimbangkan dengan kompetensi. Nah, salah satu prasyarat perikatan itu adalah akuntan ini, praktisi ini memiliki kemampuan Pak. Kemampuan juga bisa dibuktikan dari legalitas maupun dari izin praktek yang diberikan negara kepada masing-masing praktisi. Tentunya tidak sampai melampaui dari legalitas ataupun hak-hak yang bisa diberikan oleh negara kepada seorang praktisi. Ya, gitu Pak. Jadi udah ada profesi lain Pak, yang lebih kompeten terkait dengan masalah aset revaluasi ini. Karena cukup banyak faktornya Pak, seperti Bapak Ibu semuanya bisa nggak melakukan suatu benchmarking atas fair value, tentunya kan cukup berat Pak ya. Bisa nggak kita melakukan apple to apple dari properti yang sedang akan kita evaluasi, tentunya itu cukup berat Pak. Suatu profesi itu kita para akuntan memang belum memiliki kompetensi ke sana Pak, harus ada tambahan lagi keterampilan, skill, dan knowledge yang mesti kita tambahkan di sini Pak semuanya ya. Kemudian beliau juga menambahkan secara prinsip, oke semuanya, oke. Lanjut lagi, apakah dari Pak Sanusi Arianto, terima kasih Pak sudah memberikan respon melalui chat. Beliau menanyakan apakah boleh memberikan jasa perpajakan seperti jasa print SPT atau tax review harus dibuat perikatan juga. Fine, selama memang tidak melanggar apa yang ditentukan oleh peraturan perpajakan terkait dengan masalah pendampingan perpajakan. Mohon maaf Pak ya, seperti apakah sudah ada misalkan per dirjen, SE dirjen atau per Menq terkait dengan masalah konsultan pajak. Selama itu tidak melanggar, ya kami pikir sih silakan aja Pak Bu ya untuk melakukan jasa demikian. Namun demikian kan kalau memang secara khusus mengatakan harus yang terregistrasi di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, berarti Bapak Ibu semuanya harus menambahkan lagi Pak legalitas Bapak Ibu semuanya ke sini. Dan setiap aktivitas kita Pak di dalam DE SPJ 4210 ini, itu setiap aktivitas kita surat perikatan ini kan memang berfungsi sebagai dasar hukum kita untuk memberikan jasa ya Pak ya. Termasuk juga yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menginvoicing atau menagih jasa kita Pak. Karena ada dasar pekerjaan kita Pak. Jadi hal yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya dengan adanya standar ini adalah memberikan legalitas pekerjaan kita dengan adanya surat perikatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Pak. Jadi penting untuk membuat suatu surat perikatan ya. Kemudian dari yang berikutnya dari Mr. Virgo Lazarus ya. Beliau menanyakan, terima kasih sudah memberikan respon Pak, jasa mendampingi klien misalkan saat klien diperiksa oleh kantor pajak apakah boleh? Ya Pak ya. Sama Pak dengan tanggapan kami sebelumnya, selama peraturan tentang perpajakan memperbolehkan Pak, ya itu silakan saja Pak. Dan yang terpenting Pak ya, memang harus ada suatu surat perikatan Pak di sini Pak sebagai landasan kita dalam bekerja Pak. Ya, penagihan, invoicing, dan jikalau ada satu klaim dari pengguna jasa kita kan kita ada dasar nil. Semua syarat sudah kita sepakati dan tentunya kami punya hak untuk menagih dan tentunya kami punya kewajiban dan kami bisa nolak kalau memang tidak sesuai yang disepakati, gitu Pak. Ya.
Kemudian dari Pak Pangeran juga, terima kasih dengan memberikan satu respon. Beliau menanyakan perlu ada ilustrasi yang dibuat agar dapat tergambar paragraf yang relevan dengan entitas dan praktisi. Terima kasih Pak ya. Di lampiran 1 Pak ada ilustrasi mengenai contoh surat perikatan Pak. Kalau ilustrasi paragraf di paragraf mungkin Ibu Tia nanti dengan tim kompartemennya akan dapat membantu Pak mengilustrasikan paragraf demi paragraf dalam mungkin menambah pedomannya Pak Bu ya. Terima kasih. Kemudian terima kasih Pak Lamawan atas jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Kita teruskan lagi dari Pak Derajat. Terima kasih Bapak atas responnya. Beliau menanyakan banyak frasa manajemen dalam ED 4210 yang bias. Berarti beliau menanyakan, berarti ada biasnya karena apakah manajemen praktisi atau manajemen klien. Mungkin sebaiknya ada definisi di awal apa yang dimaksud dengan manajemen tersebut. Terima kasih Pak. Memang di SPJ sebelum-sebelumnya memang sudah ada pengertian mengenai manajemen, tapi nanti akan kami bawa di rapat di SPJ berikutnya. Apakah definisi itu akan kita ulangi lagi di dalam SPJ ini, sehingga mungkin memperjelas Pak. Terima kasih atas masukannya. Lanjut, dari Pak Bu Heni Herawati. Bapak maaf sebelumnya, apakah PPT ini bakal di-share? Oke, nanti kita akan sampaikan ke IAI untuk men-share ini, biar lebih luas jangkauannya. Gitu Pak Yakub ya. Kemudian dari Pak Derajat lagi, beliau menanyakan masalah frasa yuridiksi. Nanti mohon izin Pak Eko menambahkan kata yuridiksi di sini. Kalau pengertian saya, yuridiksi memang yang berbeda dengan NKRI Pak, yang memiliki badan otoritas pengatur laporan keuangan sendiri Pak di sini, ya, yang berbeda mungkin dengan negara kita. Kemudian dari Pak Dirga Ayuzda, mohon izin Pak Dirga atau Ibu Dirga ya, beliau menanyakan tujuan laporan keuangan ini digunakan untuk menyediakan informasi keuangan selama setahun penuh, menunjukkan posisi keuangan per as of date Desember 2021 dan kinerja keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan hanya semata-mata digunakan saudara dan tidak didistribusikan pada pihak lain. Mohon penjelasan bagaimana apabila manajemen meminta laporan tersebut akan digunakan untuk pihak lain. Bapak Ibu semuanya tinggal menambahkan Pak dalam frasa surat perikatan, kira-kira tujuan dari perikatan ini atau hasil perikatan Bapak Ibu semuanya akan digunakan oleh pihak mana saja Pak, agar tidak ada salah paham. Itu inti dari di SPJ ini Bu ya. Kemudian masih ada tanggapan dari Pak Godang. Terima kasih Pak Godang atas responnya. Terima kasih juga udah join Pak di forum ini Pak Bu ya, Pak Godang ya. Pak Godang menanyakan bahwa di ED ini, satu, bisakah ketentuan perikatan merujuk ke peraturan perundang-undang yang berlaku di luar yurisdiksi Indonesia? Langsung kami tanggapi Pak. Ya bisa Pak Bu ya. Ada kalimat itu Pak, mengenai penggunaan yurisdiksi lain. Kemudian beliau juga menanyakan apakah surat perikatan bisa memuat pembatasan suatu tanggung jawab praktisi, misalkan pembebasan tanggung jawab atas segala klaim, batas klaim ya, batas maksimum kerugian sebesar fee yang sudah diterima, kemudian yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Terima kasih Pak Godang ya. Jadi ada minimum requirement Pak yang ditentukan dalam SPJ. Kalau memang menurut Bapak Ibu semuanya ini bisa melindungi kita dari kemungkinan tuntutan, somasi maupun dari batas dari suatu kewajiban-kewajiban yang di luar kemampuan kita Bapak semuanya ya, sebaiknya memang ditambahkan Pak Bu hal ini untuk istilahnya itu sebagai dasar kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini Pak. Oke. Kemudian berikutnya dari Pak Subur, beliau juga Pak Rudi, Pak Subur, beliau menanyakan mohon materi bisa dikirimkan melalui email pribadi, itu kita serahkan ke IAI Pak Bu ya untuk men-share ini. Kemudian terakhir ini terkait dengan ED 4210 dan ED 4230, apakah bisa di-share ED ini? Oke Bapak Ibu semuanya, nanti itu kebijakan dari Ikatan Angkutan Indonesia. Demikian Pak Yakub tanggapan saya melalui chat masing-masing peserta forum ini. Mungkin Pak Eko ada tambahan. Pak Eko, silakan Pak Eko. Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Ramawan, Pak Yakub. Mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Ramawan sebelum secara ringkas, tapi sudah menjawab poin-poin apa yang ditanyakan. Mungkin saya menambahkan dari pertanyaan Pak Derajat ya terkait dengan definisi manajemen, ini jangan sampai ada pemahaman yang bias. Manajemen ini apakah manajemen yang ada di KCA ataukah manajemen yang ada di perusahaan atau di entitas yang diberikan jasanya. Nah, sebenarnya
standar audit ini atau standar International Standard on Auditing untuk versi aslinya itu ada beberapa standar, dan salah satu standar awal yang sebagai standar payung hukum secara standar umum yang mengatur secara komprehensif dari standar-standar lainnya, itu ada pengaturan terkait standar nomor 200. Nah, standar nomor 200 ini judulnya kalau kita terjemahkan menggunakan jasa praktisi Bapak Ibu, yaitu SA 200 ini atau ISA 200 ini merupakan tujuan keseluruhan praktisi independen dan pelaksanaan perikatan berdasarkan standar profesi. Nah, di dalam standar SA 200 ini atau ISA 200 ini mengatur semua definisi-definisi yang nanti akan digunakan untuk semua standar. Ya, termasuk di sini definisi manajemen. Definisi manajemen ini sudah diatur di ISA nomor 200. Nah, tapi di ISA 200 ini beberapa diskusi yang sudah kami lakukan, mayoritas isi dari ISA 200 itu lebih menekankan pada perikatan jasa asuran. Ya, sehingga dari definisi yang ada, ya mungkin jadi agak kelewat Pak ya, agak kelewat terkait dengan definisi yang masih bisa diterapkan untuk yang jasa non asuran. Nah, mungkin nanti akan kami sampaikan Pak, kita diskusikan pentingnya definisi manajemen di dalam nanti penerapan di SPJ ini Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak Derajat atas masukan terkait dengan manajemen, walaupun itu sebenarnya sudah diatur juga di standar yang lain, tapi kami tidak mengadopsi karena standar tersebut hanya mengatur lebih banyak terkait dengan jasa asuran. Nah, kemudian tadi terkait dengan jasa pengisian SPT ya, apakah dibuat surat perikatan? Nah, sekali lagi surat perikatan ini kan untuk memayungi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemisahan tanggung jawab antara praktisi dengan si pemberi jasa. Jangan sampai nanti di belakang hari ada suatu dispute, ada suatu tuntutan-tuntutan yang akan lebih merepotkan ya, sehingga seandainya itu jelas ya, perikatan itu jelas dan kalau bisa dilakukan secara tertulis ya, maka kalau seandainya perikatan jasa pemberian keahlian di bidang pajak itu sangat perlu, maka Bapak Ibu bisa membuat surat perikatan. Sedangkan isi dari surat perikatan perlu nanti disesuaikan, karena tidak semua di ketentuan yang ada di SPJ 4210 ini sama untuk jasa yang lainnya. Ya, maka di sini kami kadang menggunakan suatu premis atau suatu frasa penerapan terkait dengan jasa yang berhubungan dengan akuntansi atau jasa lain yang relevan ya, untuk penerapan dari SPJ ini. Nah, mungkin itu dari saya terkait dengan beberapa tambahan dari Pak Ramawan. Mungkin Bapak Ibu yang menanyakan lebih lanjut mungkin bisa disampaikan lewat audio. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Silakan Bapak Ibu yang hendak menyampaikan masukan secara langsung bisa raise hand dan nanti bisa menyampaikan pertanyaan masukan secara lisan kepada DSPJ. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Yakub. Iya, silakan Pak Derajat. Untuk keefektifan berlakunya SPJ ini dinyatakan dalam suatu tanggal seperti itu ya. Nah, bagaimana perlakuannya terhadap KJA yang melakukan perikatan sebelum itu? Dan itu berlangsung hingga berlakunya SPJ ini. Itu
bagaimana perlakuannya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Derajat. Intinya pertanyaan ini berlakunya prospektif, retrospektif, atau combine antara prospektif dan retrospektif. Kira-kira itu pertanyaan dari Pak Derajat. Mas Pribadian. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain yang hendak menyampaikan masukan secara langsung, dipersilakan. Selamat pagi, dari Pak siapa Pak? Silakan Bapak, untuk mempermudah Bapak Ibu raise hand sehingga nanti saya bisa persilakan Bapak Ibu secara langsung. Baik, silakan Pak Ramawan, Pak Eko, sebelum sambil nunggu pertanyaan atau masukan dari yang lain untuk ditanggapi terkait dengan transisinya seperti apa Pak? Apakah terutama untuk yang perjanjian yang sudah ada sebelum SPJ ini berlaku efektif, kemudian dan itu masih berlanjut sampai dengan efektif pertama kali SPJ ini SPJ 4210 ini diterapkan. Silakan Pak Ramon atau Pak Eko. Mungkin Mas Eko dulu, dari sisi regulator yang mungkin pernah melakukan pemeriksaan kepada KJA terkait dengan masalah efektif berlakunya suatu SPJ, gitu, Pak. Mas Eko silakan, Mas Eko. Terima kasih Pak Ramawan. Terima kasih Pak Derajat atas pertanyaannya terkait dengan kapan berlaku efektif dari terutama kedua SPJ ini Pak ya, 4210 maupun 4230. Dan ini sudah kita bahas Pak waktu kita menyusun draft SPJ ini, apakah untuk perikatan yang sedang berlangsung dengan diterbitkannya SPJ ini apakah harus mengikuti SPJ ini ataukah hanya perikatan yang nanti akan dilakukan ya, untuk perikatan di masa ke depan. Yang seperti disampaikan Pak Yakub tadi, apakah ini bersifat prospektif ataukah bersifat retrospektif. Nah, menurut pemahaman kami dari diskusi, karena SPJ ini sangat penting sekali, apalagi kalau Bapak Ibu yang sekarang ini mungkin lagi sedang melakukan perikatan jasa, dan ternyata masih belum diikat dengan suatu perjanjian, ya maka menurut kami itu sangat penting sekali perjanjian itu bisa disepakati terlebih dahulu, jangan sampai nanti kalau ada masalah di belakang hari itu nanti akan jadi repot untuk menyelesaikannya. Ya makanya dalam penentuan tanggal efektif ini dengan menggunakan ini ya, kami menggunakan kata-kata bahwa SPJ ini berlaku efektif untuk perikatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2021 yang nanti akan direvisi 1 Juli tahun 2021. Maka kata yang kita gunakan, kalimat yang kita gunakan atau frasa yang kita gunakan yaitu untuk perikatan yang dilakukan pada. Jadi pada saat SPJ ini efektif berlaku, maka kalau Bapak Ibu sedang melakukan perikatan, ya seharusnya perikatan tersebut harus memiliki suatu perikatan sesuai dengan SPJ ini jika itu relevan sesuai dengan tadi jenis perikatan yang sedang Bapak Ibu lakukan. Atau kalau umpamanya Bapak Ibu sudah membuat surat perikatan di awal, tapi ternyata ada beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan SPJ ini, maka harapan kami surat perikatan itu kalau secara hukum itu tepat, ya berarti dimungkinkan, secara hukum dimungkinkan, ya maka perlu Bapak Ibu melakukan addendum atas perikatan yang sudah ditandatangani. Kalau proses dari pelaksanaan perikatan itu masih atau sedang dilakukan. Tapi kalau perikatan yang sudah selesai, ya berarti tidak perlu diterapkan atas penerapan SPJ ini. Termasuk tadi yang terkait dengan dokumentasi perikatan juga Bapak Ibu yang mungkin dalam pemberian jasa seperti konsultasi
dokumentasinya mungkin hanya dilakukan secara lisan. Nah, tapi dengan adanya SPJ dokumentasi perikatan, ya maka setiap perikatan pemberian jasa paling tidak setiap mungkin setiap saran atau setiap hasil yang dari profesionalisme Bapak Ibu yang disampaikan kepada manajemen tadi ya atau kepada entitas, maka itu perlu didokumentasikan. Ya contohnya kalau umpamanya dalam memberikan konsultasi Bapak Ibu dari hasil yang kami konsultasikan mungkin dilakukan dalam suatu rapat atau di dalam suatu diskusi, maka diskusi tersebut perlu dibuat suatu risalah diskusi atau risalah rapat dan kira-kira poin-poin apa yang dibahas dan kemudian saran dari Bapak Ibu yang disampaikan kepada si klien itu apa aja yang sudah disampaikan, itu perlu didokumentasikan di dalam risalah rapat tersebut. Ya, jadi itu maksud kami ya, menentukan tanggal efektif dengan menggunakan istilah pada tanggal 1 Januari 2021. Kalau tadi tanggal efektif yang ada di SPJ 4210 dan nanti akan kami rubah seperti yang disampaikan Pak Yakob menjadi 1 Juli tahun 2021. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Rahmawan kalau ada tambahan. Ya Pak, masih Mas Eko. Masa-masa semua sih saya sepakat dengan apa yang Mas Eko sampaikan ya. Untuk masa-masa transisi ini ada sebaiknya memang kita ada katanya dia jelas Pak ya, pada atau setelah dan sebagainya. Jadi pada saat perikatan itu Bapak Ibu lakukan di tahun berikutnya ya, dan saat SPJ ini berlaku secara efektif, maka Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan SPJ ini sebagai dasar untuk penyusunan surat perikatan atau dokumentasi perikatan ya. Begitu Pak Yakub. Ya, terima kasih Pak Rahmawan. Ya mungkin sedikit menekankan bahwa SPJ ini SPJ 4210 tidak berlaku secara retrospektif, sehingga Bapak Ibu kalau perikatannya sudah selesai, karena nanti ini berlaku efektif di 1 Juli tahun 2021. Kalau perikatannya sudah selesai sebelum 1 Juli tahun 2021, ya berarti tidak berlaku ini. Tapi untuk SPJI SPJ 4210 akan berlaku untuk perikatan yang dimulai sebelum 1 Juli tahun 2021 yang per 1 Juli 2021 itu masih belum selesai. Kalau masih belum selesai, Bapak Ibu, perikatan tersebut harus mengikuti ketentuan SPJ 4210. Sehingga frase yang digunakan adalah, saya bacakan, SPJ ini berlaku efektif untuk perikatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari tahun 2021 atau nanti diganti 1 Juli tahun 2021. Intinya ini tidak berlaku secara retrospektif, juga tidak berlaku secara prospektif, tetapi hybrid antara retro sama prospektif. Kalau prospektif berarti perikatan yang masih jalan 1 Juli tahun 2021 ini tidak berlaku, sehingga per 1 Juli tahun 2021 seluruh perikatan yang ada dan yang baru harus mengikuti ketentuan SPJ 4210 ketika membuat suatu perikatan dengan klien. Itu kira-kira ketentuan dari SPJ transisi dari SPJ 4210. Silakan Bapak Ibu yang lain yang hendak menyampaikan masukan secara langsung, kami persilakan. Mohon resen dulu supaya kita bisa persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan masukannya. Pak Yakub, mohon izin lebih memahami lagi, Pak. Silakan, Derajat. Saya setuju dengan yang gabungan tadi, Pak. Apalagi dengan sudah penjelasan di situ bahwa berlakunya perikatan pada atau setelah. Jadi kalau pada atau setelah itu kelihatannya jadi retrospektif ya. Artinya di sini kan ada 2 SPJ mengenai perikatannya sendiri dan dokumentasi perikatannya sendiri. Jadi kalau yang perikatannya sendiri, kalau itu dilakukan sebelum SPJ-nya berlaku,
itu nggak berlaku soal seperti itu. Tapi untuk yang 4230 karena ini dokumentasi, maka dia berlaku setelah SPJ ini berlaku gitu. Seperti itu. Jadi untuk karena ini Pak SPJ kan jadi menjadi acuan bagi mungkin barangkali si pembina dalam melakukan pengawasan seperti itu. Jangan sampai ini memberatkan bagi kita-kita yang sebagai praktisi seperti itu, Pak. Jadi kalau perikatannya sebelum SPJ efektif, seharusnya untuk 4210 dia nggak berlaku gitu. Tapi untuk 4230 karena perikatannya dari sebelum SPJ efektif dan berlangsung hingga setelah SPJ efektif, maka dia berlaku untuk yang kegiatan-kegiatan atau jasa prosedur-prosedur yang dilakukan setelah SPJ itu efektif. Jadi mungkin untuk seperti penerimaan klien dan sebagainya yang dilakukan sebelum SPJ itu efektif menjadi tidak bisa diterapkan untuk praktisi tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin itu lebih adil ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Derajat. Intinya masukan dari Pak Derajat, Pak Eko, Pak Ramawan, beliau mengusulkan ini kedua standar ini berlaku secara prospektif murni, Pak. Nanti mungkin nanti masukan ini akan dibahas di dalam Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan, Pak Derajat. Kami di sini mungkin menampung dulu masukan dari draftnya ini. Dia sifatnya adalah tidak pure prospektif. Masukan dari Pak Derajat, semua 4210 dan 4230 itu diusulkan untuk berlaku secara prospektif untuk memudahkan bagi KJA, bagi para praktisi ketika nanti menerapkan standar ini. Itu mungkin Pak Ramawan sama Pak Eko masukan dari Pak Derajat. Kita terima kasih Pak Derajat. Pak Yakob, Pak Ramawan, mohon izin. Ya, jangan Pak Eko. Ya, terima kasih tadi masukan dari Pak Derajat sangat penting sekali Pak ya terkait dokumentasi. Ya walaupun perlu kita garis bawahi di sini, walaupun dokumentasi perikatan ini baru kita rilis Pak ya standarnya, tapi Bapak Ibu jangan terkait dengan perikatan jasa setelah Bapak Ibu mendapatkan izin itu harus di setiap jasa yang diberikan itu harus didukung dengan dokumentasi yang memadai. Nah, walaupun SPJ ini baru diterbitkan, Bapak Ibu bisa mengacu kalau Bapak Ibu menggunakan atau melakukan perikatan dua jasa yang sudah diterbitkan standar seperti jasa kompilasi, perikatan kompilasi atau jasa prosedur yang disepakati, ya di situ sudah ada ketentuan terkait dengan dokumentasi apa yang harus dilakukan. Nah, kalau terkait dengan jasa lain, Bapak Ibu juga memperhatikan di dalam sistem pengendalian mutu KAP itu juga diatur terkait dengan masalah dokumentasi perikatan. Ya apalagi di SPM KAP juga atau di sistem pengendalian mutu nomor 1 pun ya, sebagai rujukan dari SPM KJA, SPM KJA. Nah itu kan di SPM 1 juga diminta setiap jasa yang dilakukan itu harus dilakukan dokumentasi dan diatur masa, periode, atau waktu final ketika laporan atau jasa itu sudah diberikan, kira-kira dokumentasi itu seharusnya sudah secara lengkap diselesaikan sampai di periode berapa. Itu kan sudah diatur sebenarnya masalah dokumentasi itu ada di SPM 1 atau di sistem pengendalian mutu di masing-masing KJA. Ya sehingga dengan adanya standar 4230 ini kami harapkan itu bisa lebih detail lagi kira-kira bentuk dokumentasi apa yang dilakukan. Tadi sudah dijelaskan ada siapa yang membuat dokumentasi ini, kemudian tanggalnya kapan dilakukan, kemudian siapa si penelaah dan kapan tanggal penelahan itu dilakukan. Dan kemudian hal signifikan, itu juga hal signifikan itu terutama terkait dengan perikatan kompilasi. Kalau Bapak Ibu ternyata ada mungkin ada sedikit perbedaan pertimbangan antara Bapak Ibu sebagai praktisi dengan manajemen dari entitas terkait dengan perlakuan status standar akuntansi, ya maka kalau itu
menurut profesionalisme dan kalian Bapak Ibu perlu dilakukan adjustment, ya, maka sesuai dengan standar di 4410, maka Bapak Ibu harus menyampaikan adjustment sesuai dengan pertimbangan profesional yang Bapak Ibu miliki. Nah, sehingga di dalam memberikan adjustment ini dengan pasti ada pertimbangan signifikan atau pertimbangan profesional yang sudah Bapak Ibu gunakan dalam membuat adjustment, maka adjustment ini juga seharusnya didokumentasikan di dalam kertas kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya dokumentasi tadi seperti yang Pak Derajat sampaikan itu seharusnya sudah dilakukan baik ketika KCA itu berdiri, di mana KCA ketika berdiri persyaratannya harus memiliki sistem pengendalian mutu KCA. Di dalam sistem mutu KCA pasti ada cara-cara untuk tadi dokumentasi atas perikatan. Ya, sehingga dengan SPC 4230 harapan kami bisa memperjelas bagaimana proses pendokumentasian tersebut. Jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya dan nanti akan kami diskusikan di rapat di SPCA. Terima kasih Pak Yakub, Pak Derajat. Ya, terima kasih Pak Eko. Silakan Bapak Ibu yang lain yang akan menyampaikan masukan, dipersilakan.